Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Jumat 11 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menderita karena berbuat baik. Istilah whistleblower merupakan sebuah istilah yang semakin banyak dikenal masyarakat. Arti harfiahnya adalah peniup peluit, tetapi dalam kalangan masyarakat luas, whistleblower mau dimaknai sebagai pelapor pelanggaran atau pengungkap fakta. Istilah tersebut menunjuk pada orang yang memberikan informasi dan keterangan pada pihak berwenang mengenai terjadinya suatu pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum di dalam suatu instansi. Tidak banyak orang yang bersedia menjadi whistleblower karena takut menghadapi konsekuensi dan resiko dari pihak yang dilaporkan, baik itu pelaku maupun orang-orang suruhannya. Petrus memberikan penguatan kepada umat Tuhan di perantauan agar mereka selalu menguduskan Kristus dalam hati mereka. Hal ini menjadikan mereka selalu bersikap taat dan takut akan Tuhan dan tetap hidup dalam perbuatan baik dan benar. Meskipun mereka harus mengalami tekanan dan penderitaan, akibat mereka lebih memilih kebaikan dan kebenaran. Petrus mengingatkan agar mereka tabah menahan derita dan tidak tergoda untuk melakukan kejahatan dalam penderitaan. Mengapa demikian? Karena Kristus telah menanggung penderitaan yang terberat, ditolak, disiksa, dianiaya, meskipun tidak ada kesalahan dalam diri Yesus. Petrus menyebutkan bahwa orang-orang yang bertahan dalam kebenaran dan perbuatan baik, meski menderita, adalah mereka yang patut menerima kebahagiaan. Makarios, blessed, happy, mengalami kemenuhan, kenyamanan, dan kekuatan dalam Tuhan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, kejahatan menang bukan karena tidak ada orang baik, tetapi dia menang karena banyak orang baik yang diam. Banyak orang enggan dan takut untuk menyuarakan kebenaran karena memikirkan resikonya.
tetapi tidak dengan kita sebagai pengikut Kristus di masa kini. Kita hanya takut kepada Allah. Kita percaya akan perlindungannya, sehingga mengatakan dan mempraktekkan kebenaran menjadi prinsip kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Doa pagi ini, ya Tuhan, kalaupun kami terkadang harus menderita karena berbuat baik, namun kebaikan Tuhan selalu menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.